wabarakatuh. Oke pemirsa, kita ketemu lagi di edisi Ngobrolin Pilwali, Ngopi Yuk. Saat ini kita akan berkunjung ke kantornya Bawaslu Kota Pasuruan. Kebetulan pagi ini kita juga ditunggu oleh Mas Anas Muslimin, Ketua Bawaslu Kota Pasuruan. Oke, kita ikuti ya wawancara dengan beliaunya. Ini kita mau sedikit bincang-bincang nih Mas soal Pilwali, mungkin persiapan Mas Anas bagaimana, terus apa yang sudah dilakukan sama Bawaslu menjelang pendaftaran calon yang akan berlangsung awal September ini. Ada waktu nggak Mas? Bisa, mumpung lagi free Mas ya? Lagi belum ada acara lah, nanti siang baru ada acara. Bisa ngobrol-ngobrol santai. Ya nanti sembari kita lihat di keliling-keliling ke kantor Bawaslu. Ya inilah memang kantornya Bawaslu, sederhana, kecil tapi geraknya harus cepat Mas ya. Karena poin ini memang ada di Bawaslu juga selain KPU di Pilwali. Iya, betul. Ayo Mas, kita lihat kantornya Mas Anas di Bawaslu ini. Kita perlu ya. Ayo, monggo Mas Fandi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Fandi Armanto bersama Mas Anas Muslimin, Ketua Bawaslu Kota Pasuruan. Kita ketemu kembali dalam program Pilwali, Ngobrolin Pilwali, Ngopi Yuk. Seruput dulu. Oke. Pagi ini kita ke tempatnya Mas Anas Muslimin. Beliau ini bisa saya bilang teman seberjuangan dulu ya Mas, di jurnalis, mantan jurnalis Jawa Pos TV. Dan dulu kita sering sama-sama ke TKP, dan sekarang akhirnya beliau menjadi pejabat. Apa kabar Mas Anas Muslimin? Baik Mas Fandi. Bagaimana persiapan Pilwali sampai sejauh ini? Terima kasih untuk sahabat Ngopi Radar Bromo ya. Kita nyapanya sahabat karena di Bawaslu itu kita untuk menyapa semua karena kita itu adalah sahabat. Sahabat. Ya, sahabat Bawaslu. Nah, saya panggil Mas Fandi ini sahabat dari Ngopi. Nah, betul. Memang background saya memang jurnalis seperti Mas Fandi. Saya baru setahun di JTV. Waduh, lama ya Mas? Ya lumayan lah. Nah, ya kebetulan saja memang hobinya juga di politik, maka saya mengabdikan diri, nguli di negara, dan ini wadahnya di Bawaslu. Nah, untuk persiapan sampai hari ini memang sudah kita lakukan sesuai dengan amanah perundang-undangan bahwa pemilu kada lanjutan ini sudah dimulai sejak terhentinya karena pandemi COVID-19, bahwa semua elemen ad hoc, lembaga ad hoc sudah kita aktifkan kembali. Restart kembali. Nah, ada dua persiapan yang harus memang kita lakukan. Ada dua perbedaan menonjol dengan pemilu kada yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya Bawaslu sesuai aturannya yakni mengawasi, kewajibannya mengawasi semua tahapan baik prosesnya maupun penyelenggaranya kita awasi kinerjanya. Nah, di tengah pandemi COVID ini ada tambahan lagi tugas kita, yakni mengawasi seluruh protokol COVID. Ikut juga di dalamnya? Ikut di dalamnya juga, kita harus mengawasi. Nah, ketika ada penyelenggara pemilu misalkan yang saat ini yang sedang dilakukan yakni pengawasan tahapan pencocokan dan penelitian
bagian data Coklit, coklit yang kita sebut coklit, itu kita awasi tugasnya harus benar-benar memakai alat pelindung diri. Jadi mulai dari masker, sarung tangan, dan face shield. Jadi tugas itu kita ingatkan. Kalau tidak standar ya kita ingatkan. Artinya mengawasi ketika petugas pemutaran data ini masuk ke rumah, petugas KPU ya Mas? Ya, petugas KPU dalam kejaran kali ini kita awasi standarnya kayak apa, protokol COVID-nya. Yang selain kita awasi tahap proses kinerjanya, juga kita awasi orangnya, protokol COVID-nya ini. Karena pemilu tetap jalan, protokol COVID juga harus jalan karena semuanya menjaga kesehatan. Oh begitu ya, jadi ketika datang ke rumah orang biar lebih nyaman dan lebih aman juga. Iya, memang kalau diukur nyaman dan tidak nyaman pakai face shield itu tentu tidak nyaman, tapi untuk kesehatan wajib hukumnya. Itu ribet nggak masalah? Misalnya ketika ngawasi KPU ada yang nggak pakai misalnya tuh? Cuman kalau memang di peraturan PKPU memang nomor 6 tahun 2020 memang standarnya harus memakai COVID. Itu terus gimana Mas? Setelah begitu datang petugasnya, petugas dari bawah itu juga mendampingi apa terus-terusan, apa hanya random aja Mas? Kalau untuk petugas kita kan saat ini yang ada adalah Panwas Kelurahan, yakni mengikuti selama 10 hari. 10 hari. Itu melekat pada satu petugas PPDB. Nantinya yang lain adalah dikaji untuk datanya. Kalau yang satu orang ini melekat. Jadi tiap hari kerjanya misalkan dimulainya jam 8 melakukan coklit ke rumah door to door, ya diikuti. Panwas Kelurahan juga mengikuti door to door juga. Mereka memang tidak wajib masuk ke rumah, tapi kemudian harus tetap menemui pemilik data, pemilih itu. Artinya kalau bisa saya bilang nih, Pilwali Pasuruan sekarang ini benar nggak Mas? Pilwali yang biayanya lebih mahal dari Pilwali sebelumnya? Kalau saya berangkat dari pengalaman sebelumnya yang 2015 kan saya juga menjadi Panwas waktu itu. Kalau standarnya sama sih, cuman memang ini ada tambahan tambahan untuk biaya protokol COVID itu yang memang harus ditambahkan karena apa ya? Ya ini demi jalannya salah satu syarat untuk melanjutkan pemilu kada kali ini adalah memenuhi protokol COVID, yakni memenuhi semua standar APD yang ada. APD. Termasuk kita kemarin yang sebelumnya tidak pernah ada rapid test, ya sekarang ada rapid test. Toh tentunya biayanya juga tambah. Kan itu. Lebih mahal loh berarti. Iya. Ya semoga saja nanti kemahalan ini berbanding lurus dengan kualitas orang yang dipilih kemudian yang dipilih dan bisa membangun kota Pasuruan lebih baik. Setuju. Mas Anas, ini juga banyak yang bilang gini, tokoh-tokoh yang orang yang mau menjadi diberangkatkan Pilwali atau mereka yang mengikuti kontestasi juga sepakat juga bilang Pilwali ini bisa lebih murah, tapi juga bisa lebih mahal karena mungkin nanti bayarin saksi lebih banyak. Tapi di sisi lain juga orang sekarang kan dikasih uang berapapun pasti mau karena sekarang ini kan darurat Mas. Artinya uangnya calon ini juga ya bisa banyak bisa sedikit. Setuju nggak Mas soal itu Mas? Kalau setuju dan tidak setuju saya sangat tidak tepat sekali. Artinya bahasanya gini, sungguh tidak tepat itu semangat kita itu adalah memilih pemimpin yang kemudian benar-benar siap. Orang yang tidak siap akan melakukan hal segala cara. Nah, cara yang dilakukan itu berarti calon pemimpin seperti itu kan tidak siap untuk menjadi pemimpin. Money politik maksudnya. Money politik. Nah, kemarin saya dengan partai politik, kami Bawaslu mengundang partai politik seluruh pimpinan bersepakat bahwa ke depan memilih calon pemimpin Kota Pasuruan itu berangkatnya dari benar-benar realitas yang diinginkan oleh rakyat tanpa harus mengedepankan bahasanya apa ya, iming-iming money politik. Dan mereka sepakat partai politik ini adalah
pijakan awal. Makanya kita gandeng mereka agar tidak melakukan praktek-praktek money politik, termasuk mahar politik. Nah, mereka siap bahwa kesiapan apa? Kesanggupan mereka. Mereka kita minta kesiapan bahwa ayo kita mulai dari sekarang Pilwali 2020 kita mulai tanpa adanya praktek money politik dengan membuat video berjanji. Misalkan saya si Fulan, ketua parpol A misalkan begitu. Saya mengajak konstituen saya, keluarga saya untuk melakukan tidak melakukan money politik pada Pilwali Kota Pasuruan. Dan itu nanti akan kita sebarkan sebanyak-banyaknya di video kita. Nah, mereka sambut. Nah, saya berangkat dari situlah saya optimis, Bawaslu optimis bahwa biaya politik nanti Pilwali Kota Pasuruan jauh lebih rendah dibanding dengan sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keberadaan saksi. Apa yang dikatakan Mas Fandi tadi, harus membayar saksi yang banyak, ya kan gitu. Saya yakin hak mereka untuk memberikan biaya itu kan bagian dari biaya politik memang untuk membayar saksi itu kan, dan itu memang sah. Tapi kemudian untuk diberikan kepada konstituen yang banyak itu tidak boleh. Nah, itu yang money politik. Kalau membayar saksinya tidak apa-apa membayar, karena itu bagian dari biaya politik memang. Nah, tapi kemudian ada pertanyaan, di mana kok selama ini saksi itu menjadi beban biaya politik? Sebenarnya pasangan calon ataupun partai politik itu sebenarnya tidak terlalu bahasanya ya. Kami mengajak bahwa percayakan pengawasan itu ke Bawaslu. Toh kemarin berangkat dari pemilu 2019, semua aktivitas di TPS itu kita dokumentasikan lewat pengawas TPS. Nah, logikanya apa? Kalau pengawas TPS-nya sudah kuat, ya, saksi itu kan tidak perlu banyak-banyak, sudah cukup. Pasrahkan kepada penyelenggara pemilu. Taruhan kita apa? Integritas kita. Kita semua hasil perolehan, apalagi besok itu yang menyaksikan juga banyak. Siapapun bisa mendokumentasikan. Jadi kan tidak perlu biaya mahal untuk membayar saksi atau apa. Sebenarnya begitu Mas ya. Jadi setiap TPS itu nggak perlu saksi orang dari calon itu datang, asalkan percaya ke Bawaslu juga. Itu bagian dari keyakinan kami bahwa menjamin bahwa proses pada pungut hitung atau rekapitulasi di tahapan pada hari H itu kita menjamin bahwa dokumentasi seluruh tahapan yang sudah dijalankan ini sudah sesuai regulasi. Tapi ini kan begini Mas, itu kan Mas Anas bilang yang ada di TPS ya. Sementara biasanya nih Mas, orang kalau mau pemilu itu kan ada istilah serang fajar, datang ke rumahnya, itu kan sulit juga mengawasi kan Mas. Nah itu kayak gitu gimana? Misalnya mereka datang ngasih ke rumahnya calon pemilih nih, datang ini ada uang sekian, nanti pilih si A atau si B. Nah, itu begitu. Saya yakin orang-orang yang seperti itu tidak akan dipilih oleh warga Pasuruan. Kenapa begitu Mas? Kenapa sebegitu yakinnya? Apalagi sekarang kondisinya masyarakat Pasuruan ini darurat. Banyak yang butuh uang untuk beli beras atau makan, apalagi karena pandemi ini banyak yang tidak bekerja. Masyarakat kita itu sebenarnya sudah masyarakat sangat realistis. Artinya apa? Realistis itu berangkat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Ketika seorang pemimpin yang tidak siap akan melakukan cara seperti itu, akan menggunakan oknum-oknum tim sukses untuk menyebar money politik. Tapi mulai sekarang kami di jajaran Bawaslu nanti setiap 2 minggu sekali akan mengajak masyarakat, bahasanya berjanji tidak akan melakukan menerima atau sekaligus menolak praktek-praktek money politik, dan itu kita videokan. Kita menciptakan pionir-pionir di kader-kader di tingkat kelurahan. Kita hari ini kita mengundang alumni sekolah kader pengawasan partisipatif
Mereka kan kita sebar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Nanti setiap 2 minggu sekali juga gitu kita menyampaikan. Kita datang door to door pakai sepeda nanti, Bu, saya dari Bawaslu, jenengan siap nggak besok pada saat proses pilkada itu tidak melakukan praktek money politik? Oh, saya siap. Bu, kalau saya video gimana, Bu? Oh, boleh. Monggo. Nah, bukti-bukti inilah ketika 1-2 getok tular 1-2 kita bunyikan, kita gemakan seluruh kota Pasuruan yang hanya notabene-nya 4 kecamatan, ini akan menjadi apa ya? Istilahnya apa? Spora, bibit-bibit spora anti money politik yang kemudian bisa menjadikan bahwa proses pilkada kota Pasuruan akan clear dari money politik. Dan kemarin berapa kali saya pertemuan dengan NGO, dengan partai politik. Hargai pilihan kita. Betul. Hargai, kapan lagi kalau tidak hari ini kita menolak? Ajari anak-anak cucu kita untuk menghargai pilihan kita sendiri. Jangan jual suara kita. Jangan ajari untuk menerima politik. Itu saya gelorakan setiap pertemuan-pertemuan. Karena ini soal harga diri. Nah, kalau apa bahasanya? Kalau tidak dimulai sekarang kapan lagi? Nah, kan gitu. Tapi realitanya nih Mas, kadang-kadang realitanya kadang orang itu juga pasti butuh uang ya Mas, pasti butuh uang. Terus mungkin sekarang di awal sempat mau divideokan, iya nanti kita nggak akan terima. Tapi begitu pas serangan fajar dikasih uang yang warnanya biru, yang warnanya merah, akhirnya mau. Seperti itu. Saya kembalikan kepada warga sendiri. Toh nantinya itu sudah berjanji pada dirinya sendiri. Kalau mengkhianati dirinya sendiri ya wallahu alam. Artinya tetap upaya kita selaku penyelenggara pemilu, pencegahan kita sudah dilakukan. Sosialisasi sudah kita lakukan. Ajakan terhadap money politik ke elemen-elemen masyarakat akan kita lakukan. Mulai dari partai politik, NGO, LSM dalam hal ini, tokoh-tokoh masyarakat. Nanti secara bertahap, termasuk adik-adik pramuka, karena kita juga ada namanya Saka Adiasta. Nah, nanti juga mengajak mereka untuk menggelorakan, ayo lawan money politik mulai sekarang. Kapan lagi kalau tidak mulai sekarang? Nah. Sebuah pekerjaan yang sulit ya Mas, akhirnya. Enggak, bagi saya tidak sulit. Tergantung goodwill-nya pemilih. Tergantung goodwill-nya pemangku-pemangku politik. Dalam hari ini partai politik, calonnya, ayo kalau ingin benahi kota Pasuruan lebih baik, dimulai dengan yang baik. Kan gitu. Seumpama juga nih Mas, kalaupun nanti misalnya ada, dan kita nggak tahu Mas ya belakangnya, misalnya terjadi money politik, kadang-kadang juga calonnya kan juga ingin cara yang instan Mas, misalnya langsung tembak orang dengan uang asalkan memilih itu kan belum berhadapan dengan kita gitu ya. Dan kita ditindak. Nah sementara ini kan kita juga jarang sih menemukan kasusnya sampai Bawaslu menemukan perkara sampai bisa dibatalkan lah pencalonan itu gara-gara money politik itu. Terus sebenarnya bagaimana sih Mas cara misalnya kalau orang mau menemukan money politik dan bisa melaporkan ke Bawaslu sehingga bisa diproses gitu. Ketika sangat apa bahasanya, sangat efektif sebenarnya sudah di aturan perundang-undangan kita itu sebenarnya. Ketika ada orang menemukan praktek money politik, silakan lapor ke kami. Selama itu memang bisa dipertanggungjawabkan laporannya. Kalau hanya dugaan, di sana ada money politik, kita datang ke sana, ternyata tidak ada. Nah, seperti itu. Kalau memang ada, kantor kita 24 jam terbuka, bisa melaporkan, kita tindak lanjuti, kita siap di sini ada kalaupun ada selain money politik juga ada tindak pidana pemilu, kita sudah siap, Gakumdu juga sudah siap di kantor sekarang ini seperti ini. Nah, kita sudah siap semua, perangkat kita sudah siap semua. Nah ini Mas, kalau yang dibilang dengan money politik, kadang-kadang juga ini kan Mas, beda tipis dengan orang yang namanya bersodakoh. Nah itu kategori money politik sendiri itu seperti apa sih Mas? Misalnya jumlah uangnya atau mungkin harus diukur dengan apa? Mungkin menjadi bukti lah, maksudnya menjadi bukti. Money politik itu kan mengajak orang untuk memengaruhi, untuk mempengaruhi agar memilih dia dengan
sesuatu yang kemudian bahasanya apa ya, yang melanggar ketentuan yang ada. Misalkan orang memberi payung, kalau sudah ini bagian dari bahan kampanye tidak masalah, tidak dikategorikan money politik. Tapi kalau gula itu masuk kategori money politik karena karena dilarang, bukan termasuk bahan kampanye. Nah, nanti ke depan memang sudah ada jenis-jenis bahan kampanye yang boleh dibagikan kepada kayak kaos. Nah, kaos. Payung, Sampai memberikan 5.000 uang langsung dibanding dengan memberikan baju yang misalkan pada pemilu kemarin diperbolehkan, misalnya mukena boleh diperbolehkan. Sampai memberikan 5.000, itu kena 5.000. Yang mukena tidak kena. Karena ini sudah diatur semuanya, bahan-bahan apa saja yang boleh diberikan. Itu apa, Mas? Peraturan apa, Mas? Nanti PKPU tentang kampanye yang itemnya akan ada banyak juga, Mas. Iya, ada banyak, Pak. Nah, nanti itu akan dijelaskan oleh KPU untuk menjelaskan item-item saja, apa saja yang bisa diberikan pada saat kampanye. Oke. Kalau misalnya ada warga yang nemukan, Mas, minimal bisa melakukan apa? Mungkin Silakan lapor ke Bawaslu dengan bukti seperti apa? dengan bukti, alat bukti, 2 alat bukti cukup. Apa aja misalnya? Minimal. Foto Bisa. Foto bisa, Video juga bisa. video juga bisa, tapi foto juga harus ada pertanggungjawabannya. Ini apa memang orisinil dia dapat atau gimana? Itu si pelapor dilindungi nggak, Mas? Mungkin seperti saksi atau bagaimana? Bisa nggak dilindungi? Apa Lindungi kita. Tapi ketika misalnya nanti dibawa ke persidangan, si pelapor tentu Tetap saksi. mendapat perlindungan dari pihak kepolisian. Lumayan menarik ya, Mas ya. Ini ngomong-ngomong money politik ini juga. Ya, kita ngopi dulu, pemirsa. Dari tadi kan diskusi, ya, diskusi tanya jawab. Nah, sebagai bukti kita bahwa kinerja kita sudah kita lakukan, kewajiban kita, pencegahan kita sudah lakukan. Mari kita lihat di pojok pengawasan ada berapa dokumen hasil pengawasan kita selama pemilu kemarin, bisa dilihat. Monggo. hasil dari perjalanan pemilu, setiap pemilu ke pemilu kita bukukan. Nah, ya seperti ini perjalanan demokrasi pemilu serentak di Kota Pasuruan. Semua hasil laporan, temuan kita, kinerja kita bukukan seperti ini. Dan kita sudah berikan ke perpustakaan Kota Pasuruan. Nah, hasil perjalanan kita semua sudah ada di sini semua. Ini namanya pojok pengawasan. Kita salah satu program kita adalah yakni mewajibkan Bawaslu untuk membuka pojok pengawasan. Jadi masyarakat sipil bisa belajar tentang ilmu pengawasan di sini. Siapapun boleh datang ke sini ya? Boleh. Ayo sambil duduk. Jadi di ruangan ini, Mas ya, kalau misalnya masyarakat umum sipil yang mau datang bisa langsung ke sini dan open 24 jam, Mas? Kalau untuk pojok pengawasan ini, untuk ruang baca seperti ini ya kita batasi jam kerja lah. Ya, artinya hari kerja juga ya? Hari kerja. Nah, tapi untuk laporan ya silahkan ke kantor nanti diterima. Kalau laporan terkait dugaan pelanggaran sudah. Laporannya juga mulai sekarang juga dibuka, Mas ya, sampai nanti Pilwali buka terus hari. Dan bisa saya bilang juga dari laporan ini nanti juga bisa muncul yang namanya sengketa Pilwali. Bukan begitu, Mas? Sengketa pemilihan. Ya. Nah, sengketa pemilihan itu memang sangat dimungkinkan timbul. Itu karena memang terdapat perbedaan pandangan sehingga calon pasangan tidak terima, misalkan itu bisa mengajukan sengketa.
Kalau melihat sejarahnya pilkada di Kota Pasuruan juga pernah kita kan Mas, maksudnya sampai dibawa di sengketa pemilihan ini. Oh, kalau yang sejarahnya saya tahun 2010 ya. Nah, 2010. Selama kita pernah Iya. jadi jurnalis memang pernah ada. Nah, Kalau waktu itu ada empat calon Mas ya. iya, kalau 2010 ada, kalau 2015 tidak sampai ke MK. Tidak sampai ke MK. Sama calonnya sudah bisa menerima hasil proses pemilihannya. Itu karena tidak ada sengketa biasanya memang tidak ada yang melaporkan gitu kan Mas bahasanya. Tidak ada yang keberatan. Tidak ada yang keberatan, menerima legowo semuanya gitu Nah, Mas ya. semoga saja kedepannya begitu. Amin. Kalau memang prosesnya sudah clear, prosesnya sudah dipahami oleh peserta pemilihan, saya yakin tidak akan ada sengketa pemilihan. Kemarin juga saya sempat baca tuh di koran. Itu kalau misalnya sengketa pemilihan juga sekarang melalui online juga ya Mas ya. Itu gimana Mas prosesnya Mas? Katanya Ya. sudah menyiapkan standby, ada petugas di sana yang menerima laporan, bahkan bisa dipantau perkembangannya. Itu bagaimana Mas? Ya, itu memang pakai sistem informasi penyampaian sengketa secara online bisa. SIPS itu bisa disampaikan oleh peserta. Jadi mereka bisa mengajukan lewat online, tidak harus datang ke kota, ya kan gitu. Karena ini musim pandemi COVID, mereka diberikan kemudahan-kemudahan untuk melaporkan memang jika ada yang ingin disampaikan. Memang petugasnya juga standby 24 jam Mas, yang di komputer itu. Kalau yang petugas teknis memang itu kan nanti muncul sendiri ketika ada laporan itu. Jadi ada bahasanya ada apa itu pemberitahuannya, notifikasinya. Artinya misalnya nih ada orang nih si A, Iya. dia melaporkan atau bagaimana itu mekanismenya bagaimana Mas? Ya mereka mendaftarkan secara online, tapi kemudian untuk tidak lanjutnya, kemudian misalkan alat buktinya kurang, misalkan nanti akan dihubungi untuk melengkapinya. Baik pun langsung ya berarti. Langsung ya. Kita era terbuka Pak, semuanya. Dan itu bisa dipantau juga Mas. Dipantau semuanya. Ini juga Mas soal perselisihan di ini. Kira-kira kan pemilihan kan 9 Desember. Nah itu apa sudah ada jadwalnya nggak Mas? Mungkin misalnya ketika setelah ini ada laporan, apa sudah menerima jadwal itu? Tahapnya Tahapan. Ya, Tahapan kan sudah muncul di PKPU nomor 5 tahun 2020 itu tahapan untuk jadwal dan tahapan pemilihan semuanya sudah ada. Sudah ada semua. Termasuk kita sebulan depan, bulan September ini sudah mulai pendaftaran juga. Sudah ada semuanya. Sudah ada semuanya. Ya, doakan aja calon-calon yang akan dipilih memang benar-benar bisa menjawab kebutuhan warga Kota Pasuruan. Ini juga nih Mas, soal Pilwali. Sampai saat ini kan belum ada parpol yang ya ada sebagian sih sudah mengusung, cuma masih sembunyi-sembunyi nih rekomendasi dari partai juga turun. Kalau Mas Anas melihat sendiri nih dari komposisinya, kalau dari kursi di Dewan itu kan sebenarnya kita bisa lebih dari 2 calon kan Mas ya, sebenarnya. Nah terus kalau melihat yang sekarang ini orang masih menunggu rekom, dan rekom itu katanya juga berbahaya gitu Mas. Nah, soal ini bagaimana Mas Anas melihat? Itu dari sisi Bawaslu kita memang tidak boleh mengintervensi kebijakan-kebijakan partai politik. Namun semangat kita bahwa partai politik sejatinya untuk menghindari mahar-mahar politik agar warga atau calon-calon tokoh yang ingin mendaftar juga tidak keberatan. Memang itu wilayahnya partai politik. Bawaslu, dari sisi Bawaslu ya kita menghimbau agar tidak terjadi praktek-praktek mahar politik. Emang masih ada Mas yang kayak gitu Mas? Ya walah mulai itu. Kalau kita diberikan kesempatan untuk misalkan sampai sejauh bisa bahasanya Pak, kewenangan kita untuk sampai ke dalam mengawasi misalkan sampai menyadap telepon lah penting parpol, wah kita luar biasa gitu.
saya jamin Bawaslu akan menjadi lembaga yang luar biasa. Sama kayak KPK gitu, maksudnya bisa nyadap. Padahal itu sudah dari diskusi teman-teman beberapa waktu lalu, memang sejatinya kita juga diberikan kewenangan untuk bahasanya apa ya, bisa menyadap telepon agak selama proses pemilihan lah, artinya untuk meminimalisir praktek-praktek mahar politis seperti itu. Memang dari sistem awal itu yang membuat. Tapi saya yakin ke depan ini partai politik akan membuka selebar-lebarnya kepada warga yang ingin mendaftar sebagai calon wali kota atau calon kepala daerah itu tidak pakai mahar. Saya yakin seperti itu. Keyakinan apa? Toh nantinya yang rugi ketika pendidikan politiknya tidak maksimal, toh partai itu sendiri yang akan merasakan akibatnya. Akibatnya seperti apa mungkin Mas? Misalkan semakin tidak dicintai oleh warganya, semakin tidak popularitasnya turun, popularitasnya turun karena banyak syarat yang harus kemudian membebani calon-calon seperti itu kan. Ini hanya diskusi ya. Oke, mungkin insya Allah Pilwali Pasuruan ini bisa berjalan dengan dinamis lah Mas ya. Iya. Dan kita juga ingin kondusif dan tantangannya memang berat sekali. Baik penyelenggara pemilu ini juga sama-sama bekerja di tengah pandemi. Dan semoga sukses bersama. Mungkin ada pesan-pesan Mas yang perlu disampaikan buat warga Kota Pasuruan, khususnya bagi pemilih yang punya hak suara, agar bisa memanfaatkan hak suara mereka biar Pilwali Pasuruan ini sukses. Pesan tak lagi bosan-bosannya ya, Bawaslu mengimbau agar mulai sekarang kenali calon-calon pemimpin Kota Pasuruan dengan mengumpulkan referensi-referensi yang bagus. Dari apa ini? Hindari kebencian, ya, hindari money politik, dan laporkan jika ada pelanggaran. Oke Mas Anas, mungkin sesi pertama Mas ya. Mungkin suatu saat kita bisa melanjutkan. Kalau misalnya ada yang menarik, Mas Anas jangan bosan-bosan terima kita lagi untuk wawancara terima bersama kasih. Nada Dumo Televisi. Dan Pilwali juga pasti diamati sama banyak orang karena kita memilih calon pemimpin. Terima kasih atas waktunya dan Bos. Listen.